Gerak. Gerak. Terus dibuang. Terus mengawali pembelajaran. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Beri salam. Tetap semangat hari ini. Semangat. Sudah sehat semua? Sehat. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran, saya absen dulu ya. Imam Abdi Dirwa Aditya Dirwa Akhil Jangan Dirwa Dina Esa Dirwa Hari ini kita mempelajari tentang bab 1. Kemarin sudah kita bertemu untuk membahas tentang bab 1. Dan sekarang bab 1 kita selesaikan dulu. Apa judulnya bab 1? Sikap sabar dan tabah dalam menghadapi ujian. Tiap manusia itu pasti akan mendapatkan ujian. Ujian manusia berbeda-beda, ada yang diuji kesenangan, ada yang diuji keburukan, ada yang diuji harta tahta wanita ya. Kalau wanita ya harta tahta pria juga pasti ada. Tetapi Allah menguji kita itu apa sih tujuannya Allah menguji kita? Untuk meningkatkan iman. Iman itu apa? Percaya. Untuk meningkatkan iman kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, gini, kemarin kalian dengar atau mungkin kalian mengetahui tentang sikap yang berbeda. Kalau orang bunuh diri itu termasuk orang yang sabar enggak? Tidak ya. Jadi saya harap kalian itu sabar dan tabah menghadapi segala macam ujian, kuat dalam menghadapi ujian. Karena apa? Allah mengasih kalian ujian, itu tandanya Allah itu sayang terhadap kalian. Allah akan mengangkat derajat dan martabat kalian. Ya. Untuk itu, marilah kita berdiskusi, marilah kita mempelajari ayat-ayat Al-Quran, Al-Baqarah ayat 155 sampai 156 dan seterusnya, dan dalil-dalil tentang sikap sabar dan tabah dalam menghadapi ujian. Surat Al-Baqarah ayat 155. Walana bulamakum bima sya'ima minal kaufi wa ju'ina ksim minal awali wal ansufi wa masyarat wa baishiri sabrin. Ayat 156. Al-zina iza sabtum musibah
qalu inna ilaihi wa inna ilaihi rajiun. Artinya, dan kami pasti akan menguji kamu dengan sedikit kekuatan kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar, yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah mereka berkata, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Sesungguhnya kami milik Allah dan kepadanya kami kembali. Selanjutnya, surat Ibrahim ayat 14.9. Alam yakitum nabul ul zina mina kabilkum kuminuhi wa atim masyamud wal lazina min bati imi la yalahum ilaiha jatum rasuluh bi la bayati fardu atiyuhum bil afhim wa lalu inna kafarna bima ulsiltum bihi wa inna lafi syakim mimma taduna ilahi murib. Artinya, apakah belum sampai kepadanya berita orang-orang sebelum kamu, yaitu kaum Nuh, Tasmud, dan orang-orang setelah mereka tidak ada yang mengetahui mereka selain Allah. Rasul-rasul telah datang kepada mereka membawa bukti yang nyata, namun mereka menutupkan tangannya ke mulutnya karena kebencian dan berkata, sesungguhnya kami tidak percaya dengan cabi bahwa kami diutus kepada kami benar-benar, dan keraguan yang menggelisahkan terhadap orang yang kamu serahkan kepada kami. Selanjutnya hadis-hadis tentang sabar dalam musibah. Hadisnya, la yusibu ahada minal muslimina musibatun wa fasyasti ju'u ida mustabihi suma yakulu lahum mas'urni fil mustibati wa lakum karim mimma ha illa fal ala zalika bihi kala umma salamata fa hafizu yalik min falamatu fiya abu salamatas tarjatu wa kulu Allahumma jurni fil mustibati wa khul fil ikarim minha. Artinya, tidaklah seseorang dari kaum muslim ditimpa musibah lalu ia membaca inna ilaihi wa inna ilaihi rajiun, kemudian mengucapkan, ya Allah, berikanlah pahala dalam musibahku ini, ganti kepadaku yang lebih baik darinya, melainkan dikabulkan doanya itu. Ummu Salamah bertutur, kemudian aku menghafal doa dari beliau itu ketika Abu Salamah meninggal dunia, maka aku pun mengucapkan inna ilaihi wa inna ilaihi rajiun, dan mengucapkan, ya Allah, berikanlah pahala dalam musibahku, berikanlah ganti kepadaku yang lebih baik. Nah, yaitu hadis tentang sabar dalam musibah. HR Ahmad, la yusibu Ahmad minal muslima wa musibatun fahiyatun ulida mustibati fala yaki biha qalat umma salamata fa hafidu yalika minha falama tafiba abu salamata straju wa kulu awahumma ju urni fil musibati wa kluf li karima minna. Artinya, tidaklah seseorang muslim laki-laki maupun perempuan ditimpa suatu musibah lalu ia membaca kalimat, kemudian membaca istirja inna ilahi wa inna ilaihi rajiun untuknya, melainkan Allah akan memperbarui pahala baginya pada saat itu, lalu dia memberikan pahala yang diberikannya pada hari musibah itu menimpa. Hadis riwayat Ahmad ayat 1/20 dan An-Nasi. Mamin muslimin wala muslimatun yashubumi syubiti wa yakurna wa inna mata min muslimi lamu misyabu bimusbatin wala yakuna wa in tala aduha wa kala abadum kadum aduha farius kila jika istirjat lila jatahu lahu inda zalika misa arjaha yauma usib.
Artinya, dan perintahkanlah keluargamu mendirikan sholat dan bersabarlah dalam memerintahkan. Nah, surat Taha ayat 132. Wamur ala habis salati fastabir aliha. Artinya, surat Al-Taha ayat 132. Wamur ala habis salati wal tabir alha. Dan surat Al-Kahfi ayat 18 kedua. Wasbir nasfam malazina ya'tun unarabuhu bil kati wal asyiyaudin wahjaha. Artinya, dan bersabarlah kamu terhadap orang-orang yang senantiasa berdoa kepada Robbinya di waktu pagi dan sore hari dengan mengharap wajahnya. Nah, itu tersebut adalah bacaan BTHI. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, untuk pengunjung acara, mudah-mudahan kalian paham tentang apa yang saya sampaikan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Doa dulu, dipimpin Mas Ketua. Akhiri pembelajaran pada sore hari ini. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Beri salam. Silahkan mulai dari Muza. Dikasih jalan.